Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah memasuki zaman teknologi. Teknologi ini dihasilkan oleh ilmu pengetahuan manusia. Dan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa kemampuan seseorang dapat diukur dari IQ test, yaitu suatu tes yang menguji kemampuan seseorang yang dinyatakan dalam nilai angka tertentu. Itulah sebabnya kita melihat kalau sekolah-sekolah yang keren, sekolah yang biayanya tinggi, maka setiap siswa yang akan masuk dalam sekolah tersebut, mereka akan menjalani tes IQ. Tetapi dari bacaan tadi kita melihat firman Tuhan mengajarkan bahwa potensi atau kemampuan yang ada pada diri kita di dalam Tuhan adalah tanpa batas, tidak ditentukan oleh bentuk tubuh, warna kulit, atau keberadaan yang lain. Mengapa demikian? Sebab manusia adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa yang tinggal di dalam tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan potensi tersebut, yaitu potensi yang tanpa batas, seseorang harus dilahirkan kembali. Nah, jika seseorang telah dilahirkan kembali, mungkin saudara bingung apa arti dilahirkan kembali. Tapi suatu saat saya akan jelaskan. Maka saya lanjutkan, dalam roh kita ada roh Tuhan yang tanpa batas tadi memberdayakan kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk menang dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang Kristen atau orang percaya yang tidak mengerti hal ini. Masih banyak di antara kita yang ditipu iblis dengan mengutuki dirinya sendiri sehingga selalu merasa dirinya tidak berdaya, selalu merasa dirinya ekonomi lemah, selalu merasa dirinya tidak bisa diberkati, selalu merasa dirinya hidup susah, selalu merasa dirinya hidup payah, selalu merasa dirinya hidup sulit. Pokoknya selalu merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Saudara tahu kisah tentang Yabes di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Tolong salah seorang baca. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Terima kasih. Nah, saya ulangi lagi bahwa di dalam Tuhan sebenarnya kita sudah diberikan potensi yang tanpa batas tadi, dengan satu tujuan supaya kita bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Tetapi sayangnya banyak di antara kita tidak mengerti bahwa kita sudah diberikan potensi oleh Tuhan. Masih banyak di antara kita yang ditipu oleh iblis, yang tadi saya sudah mengatakan, ya, dengan mengutuki dirinya sendiri sehingga kita
Selalu merasa diri kita tidak berdaya, diri kita sebab ekonomi yang lemah, tidak bisa diberkati, hidup susah, hidup payah, hidup sulit, dan lain-lain sebagainya yang tidak mengenakan. Tadi di dalam bacaan kita oleh Pak Rudi dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Di sana dikisahkan oleh penulis kitab Tawarikh ini kisah seorang pemuda yang bernama Yabes. Yabes artinya adalah pembawa kesakitan, mengalami tekanan batin, mengalami hal-hal yang tidak enak pada masa hidupnya sebelum dia berseru kepada Tuhan. Kenapa Yabes mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan awal kehidupannya? Sebab Alkitab tadi mencatat Yabes dilahirkan ibunya dengan kesakitan. Itulah sebabnya saya menafsirkan bahwa Yabes ini pasti lahir sebagai seorang pemuda yang tidak sempurna secara fisik. Saya percaya demikian. Dia penuh dengan kekurangan secara fisik. Karena dia dilahirkan oleh ibunya dengan sebuah keadaan yang sangat menyusahkan, bahkan hampir-hampir mungkin ibunya bisa tidak tertolong atau Yabes juga tidak tertolong. Ya. Tapi sekalipun Yabes dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna secara fisik, membuat dia menjadi kurang percaya diri. Yabes tidak percaya dan Yabes tidak menerima itu sebagai sebuah takdir atau sudah nasib hidupnya. Dengan keyakinan itu, Yabes berseru, Yabes berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia berkata, kiranya Engkau menjauhkan aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan, kesulitan, payah, tidak berdaya tidak menimpa aku. Dan Alkitab mencatat Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Perhatikan, dengan dikabulkannya permintaan Yabes, ayat 9 bagian A mengatakan Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Padahal tadi dia sebagai pribadi yang dilahirkan penuh dengan segala keterbatasan secara fisik. Tetapi pada akhirnya Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Mengapa bisa demikian, saudara-saudara? Sebab tadi saya sudah singgung bahwa dalam doanya kepada Tuhan, ia meminta kepada Tuhan agar kesakitan, rasa kurang berdaya, rasa kurang percaya diri, sehingga membuat hidupnya tidak bisa move on. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yabes dimuliakan. Yabes diberkati lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Tuhan mengubah ketidakberdayaan Yabes menjadi orang yang berdaya guna. Tuhan mengubah kegagalan Yabes menjadi berhasil. Tuhan mengubah keputusasaan, kekecewaan, ketertekanan batin Yabes menjadi kegirangan dan sukacita. Pertanyaannya, mengapa Yabes bisa mengalami hal yang demikian? Dan sebaliknya, mengapa ada banyak di antara kita orang percaya yang tidak menerima atau tidak mengalami perbuatan Tuhan yang sanggup mengubahkan ini? Apa penyebabnya, saudara? Saya catat di sini, penyebabnya ada 3. Mengapa banyak di antara orang Kristen
yang sebenarnya dia menyembah kepada pribadi, kepada Tuhan yang sanggup mengubahkan. Tetapi kita tidak mengalami sebuah breakthrough dalam hidup kita, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Penyebabnya yang pertama, mungkin karena tidak percaya. Seperti khotbah Paskah kemarin. Tidak percaya kepada siapa? Bukan tidak percaya kepada Tuhan itu juru selamat kita, tapi kita mungkin tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup mengubahkan. Mungkin kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan. Ketidakpercayaan ini seringkali tergambar dalam sikap ragu-ragunya atau bimbangnya kita dalam kita berserah diri kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati, orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapat apa-apa. Karena itu hati-hati jika kita menjalani hidup kekristenan kita sering ragu-ragu dan kurang percaya, bahkan tidak percaya. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa saja, seperti lagu Meriam Bellina pada zaman dahulu. Mulanya biasa saja, sampai akhir pun tetap yang biasa saja. Suam-suam, tidak dingin, tidak panas, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Dan jika kehidupan kekristenan kita tidak dingin, tidak panas, biasa saja, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita akan didiskualifikasi sebagai calon warga kerajaan surga. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa banyak orang tidak mengalami kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan? Karena tidak mengerti firman Tuhan dengan baik-baik. Ini salah satu poin yang cukup tajam. Mengapa seringkali kita tidak mengerti firman Tuhan? Apa sebabnya kita tidak mengerti? Saudara tahu, ingin menjadi seorang yang cerdas, menjadi seorang siswa dan mahasiswa yang cerdas, hanya satu saja rahasianya. Ketika dosen mengajarkan, menyampaikan materi pembelajaran kepada kita, maka kita terus melotot sang dosen, melihat bagaimana gerak mulutnya, melihat bagaimana gesturnya, melihat bagaimana gayanya, melihat bagaimana mimik wajahnya. Dia perhatikan. Maka setiap kalimat apa ilmu yang disampaikan oleh dosen atau sang guru pasti akan masuk ke dalam memorinya sudah. Ada banyak anak-anak hari ini sebagai anak-anak yang bebal, kurang cerdas. Kenapa? Karena ketika diajarkan oleh sang guru, anak-anak tidak memperhatikan dengan baik. Karena itu di dalam gereja Tuhan, kita boleh menjadi penyembah yang tanda petik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan gestur tubuh yang sangat meyakinkan. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, bagaimana sikap kita, ini sangat menentukan hidup kita, saudara-saudara. Karena itu, ketika firman Tuhan disampaikan dan kita ingin mengerti, memahami firman Tuhan itu, maka kita harus memposisikan diri kita menjadi pendengar yang baik. Jika kita sudah menjadi pendengar yang baik, niscaya pengajaran dari Tuhan akan masuk dalam memori kita. Katakan amin. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga, orang percaya tidak mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan karena suka dan sering atau mudah putus asa. Mudah putus asa, mudah menyerah kepada keadaan, berkata, ya, hidupku